Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Hadi Kurniawan. Kami akan menjelaskan mengenai komponen-komponen di dalam mesin penetes telur puyuh dalam rangka pengabdian masyarakat berbasis iptek. Yang pertama yang perlu kita ketahui dalam komponen yaitu di dalam mesin penetes telur nanti kita akan gunakan sensor kelembaban dan suhu. Dalam hal ini kita menggunakan sensor DHT11 sebanyak 2. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita juga menggunakan sensor suara. Nah, yang mana fungsi dari sensor suara ini nantinya untuk mendeteksi ketika telur puyuh itu menetas. Yang tadi untuk DHT11 berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembaban di dalam mesin penetes telur puyuh. Kemudian komponen yang ketiga adalah LCD. LCD di sini kita gunakan 16x2. Terserah nanti pada penggunaannya di lapangan nanti boleh menggunakan yang backgroundnya blue atau green. Dalam hal ini kita gunakan yang blue. Nah, perlu diketahui juga agar lebih memudahkan di dalam rangkaian, kita gunakan namanya I2C untuk di rangkaian LCD ini. Yang nantinya dia akan dapat 4 pin, yaitu ground, VCC, CDA, dan SCL yang nantinya pinnya akan dimasukkan ke microcontroller. Kemudian yang berikutnya adalah GSM 900A atau 800A. Itu tergantung juga ininya, sama saja. Nanti kita gunakan salah satunya saja. Kemudian komponen yang berikutnya adalah relay. Relay di sini kita menggunakan 4 channel, yang dimana dua channel kita gunakan untuk otomatis lampu dengan otomatis kipas. Lalu komponen yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan mikro sebagai controller, yang dimana kita gunakan sini adalah jenis Mega 2560. Kemudian juga ada inverter atau konverter ya, konverter dari DC-DC yang 12 volt nantinya yang power supply ke 5 volt. Kemudian kita juga ada untuk pengayun, nanti akan ditempatkan di rak pengayun. Kemudian ada namanya motor sinkron. Di sini kita gunakan yang tegangan AC 220 volt, yang RPM-nya 5 sampai 6 RPM dengan CCW dan CW. Kemudian jangan lupa kita gunakan beberapa jumper nanti yang untuk berfungsi untuk ini daripada sensor ke mikro sendiri. Lalu power supply. Di sini kita gunakan power supply yang 12 volt yang 10 ampere. Memang cukup besar. Lalu ini nanti ada kipas untuk berfungsi untuk menyedot hawa panas atau suhu yang panas di mesin penetes nantinya. Lalu jangan lupa kita untuk ini fitting lampu, yang nantinya lampu yang kita gunakan adalah lampu pijar sebesar 5 watt yang nantinya akan ditempatkan di pelapon mesin penetes telur. Satu lagi ini adalah as untuk pengayun daripada mesin nanti. Baiklah, kita akan merakit satu persatu. Oke, setelah kita rakit, ini udah proses perakitan. Nah, yang sensor DHT tadi itu kita masukkan, kita ambil kabel jumper tadi, karena di sini ada 3 pin, yaitu VCC itu nanti ke 5 volt ke mikro. Di mikro ini sudah ada
pin untuk 5 volt. Kemudian di sini ada ground, ada di sini DHT ini GND itu adalah ground. Nanti kita masukkan ke ground pada mikro. Kemudian di sini ada data. Ya, data ini kita taruh di pin sesuai dengan yang kita tentukan. Dalam hal ini sudah kita program ATmega ini dengan pin dengan pin 2 dan 3. Jadi ada 2. Jadi pin 1 ke 2, DHT1 dan DHT2-nya ke pin 3. Kemudian untuk sensor suara itu sendiri, itu tadi ada 3 juga pinnya. Ada ground, kita hubungkan ke ground pada mikro. Kemudian VCC-nya atau 5 voltnya kita hubungkan ke 5 volt. Lalu di sini ada out. Nah, out ini adalah pin yang kita tempatkan pada dalam hal ini untuk sensor suara itu di A0 atau analog kaki analog 0. Kemudian untuk selanjutnya kita gunakan untuk LCD. LCD di sini tadi sudah dijelaskan ada ground, VCC, SDA dengan SQL. Nah, untuk ground dan VCC kita hubungkan ke mikro controller. Kemudian yang SDA itu kita hubungkan ke SDA pada mikro. Di sini sudah ada disediakan pinnya, tinggal tempatkan saja sesuai dengan pin yang telah ditentukan. Kemudian SQL ini kita langsung hubungkan ke SQL saja. Nah, lalu ada modul GSM yang nantinya fungsinya adalah memberitahu kepada si pemilik penetas telur bahwa telurnya sudah menetas. Kita hubungkan ke pin mikro. Di sini kita gunakan pin RX TX-nya di pin 10 dan pin 11. Nah, jangan lupa di sini kita gunakan konverter DC to DC dari 12 volt ke 5 volt. Karena untuk modul GSM ini yang kita gunakan adalah modul 800A itu sebesar 5 volt. Kemudian di sini ada pin relay, ada relay 4 channel, 1, 2, 3, 4. Ini kita hubungkan ke masing-masing mikro. Di sini kita setting di dalam pemrogramannya adalah di pin 4 dan 5. Pin 4 dan 5 ini fungsinya salah satunya pin 1 di relay 1 adalah kipas, di relay yang kedua difungsikan untuk lampu. Nah, kemudian setelah kita rakit seperti ini, kemudian kita hubungkan di power supply 12 volt. Ingat, untuk di sini udah ada disediakan untuk tegangan DC dan tegangan AC. Ini jangan kebalik. Di sebelah sini ada L dengan N, AC. Itu untuk tegangan sumber listrik AC. Kemudian di sini ada V min, V plus itu artinya tegangan DC. Itu pilih salah satu saja. Bisa min kehubungkan ke min pada konverter DC ke DC, positif ke positif juga. Seperti itu. Nanti langsung kita hubungkan pin AC ini ke sumber tegangan. Oke, setelah kita rakit tadi, kemudian kita hubungkan ke tegangan listrik AC. Nah, ini sudah mulai bekerja. Jadi sensor DHT11 ini ada 2. Jadi nanti dia rata-rata. Jadi nilai daripada DHT1 dan DHT2 berapa nilainya nanti dibagi 2. Nah, hasilnya itu akan ditampilkan di LCD. Di sini nampak tulisan suhu 29,6 kondisi sekarang, kemudian kelembaban 62. Ketika ini rata-ratanya kita di atas yang telah kita tentukan, dalam hal ini kita uji coba di 30 derajat.
Nah, nilai rata-rata ini nanti ketika dia mencapai 30, relaynya ini akan hidup, lampu ini akan hidup indikatornya. Nah, muncul di sini indikatornya udah hidup. Nah, itu menandakan kondisi kipasnya atau kondisi lampunya hidup, salah satunya. Bisa kita setting apakah nanti kondisinya untuk menyalakan lampu pada kondisi dingin atau pada kondisi panas kita nyalakan kipas. Kemudian nanti di sini ada modul GSM yang mana ketika telur sensor ini kita posisikan dekat telur, nanti dia akan posisinya akan berbunyi. Bunyi ini bunyi dari telur puyuh yang telah menetas sebagai inputan, kemudian outputnya akan dikirimkan melalui modul GSM ini. Nanti sudah kita setting untuk dikirim ke SMS ke nomor yang telah ditentukan. Dalam hal ini si pemilik peternak burung puyuh. Oke, setelah kita ini, nah kita pengujian menggunakan sensor suara yang akan dikirimkan dari modul GSM 800A. Nah, ketika kita uji coba di sini, kita sudah menyeting di program ini telur menetas. Jadi kita coba menggunakan tepuk tangan. Nanti settingannya nanti kalau ada ini akan dia ini. Kita menunggu sebentar. Oke, ini terlihat udah mulai disetting, itu telur menetas, ya, telur menetas. Nah, ini lihat posisinya telur menetas. Wow, crossingnya 2 kali. Nah, ini nomor yang kita masukkan di modul GSM tadi.